Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para pemirsa RCTV di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita kali ini dalam acara Mutiara Qalbu dengan judul kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bahwasanya sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, akan menjadi keluarga yang modern, akan menjadi keluarga yang maju ketika seorang bapaknya berperan kepada anak-anaknya. Karena di dalam sebuah keluarga itu ada seorang pemimpin yang mampu mengarahkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses. Sehingga ada 4 rahasia kesuksesan di dalam keluarga yang akan saya jelaskan tentang kewajiban seorang bapak terhadap anak-anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Apa saja kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu? Diantaranya dalam sebuah hadis dijelaskan ada 4 kewajiban orang tua terhadap anak. 1. Seorang bapak hendaknya memberikan nama kepada anaknya ketika lahir. Bagaimana tradisi kita orang Indonesia, ketika anaknya lahir, begitu lahir diadzani, diqomati. Ada 1 kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Apa itu? Yang pertama, wa yusammi, memberikan nama. Kapan itu? Menurut Islam itu kapan anak itu diberi nama? Di dalam sebuah kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan, fi yaumis sabi, di hari ke-7. Jadi di hari ke-7 itu kita sebagai orang tua, kewajiban bapaknya, bukan ibunya nih ya. Soalnya kadang-kadang di Indonesia ini sudah ibunya melahirkan, ibunya juga membelikan kambingnya untuk akikah, sudah berat banget nih seorang ibu. Padahal itu kewajiban bapaknya. Di samping memberikan nama, disunahkan juga akikah. Ini kewajiban yang pertama ini, nama. Jadi bayi itu sudah umur 7 hari, kewajiban seorang bapak memberikan nama. Nama di dalam Islam itu adalah nama yang mudah untuk diundang, untuk disebut, tetapi mengandung makna. Sehingga disunahkan ketika anak kita laki-laki, disunahkan diberi nama awal Muhammad. Wasammihi Muhammadan idza wada'tihi li'annahu satuhmadu uqbah. Ya, ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, ada hatif itu, ada bisikan-bisikan di telinganya Siti Aminah. Wahai Aminah, kalau seandainya bayi ini lahir ke dunia, berilah nama Muhammad agar terpuji. Oleh karena itu mengambil daripada barokah Nabi kita Muhammad SAW, kalau sebuah pasangan keluarga punya anak laki-laki, disunahkan diberi nama Muhammad. Muhammad Soeharto, Muhammad Abdul Kholik, Muhammad Sodikin, Muhammad Rangga, boleh saja. Nama itu seperti apa, yang penting ada Muhammad. Supaya anak ini terpuji, mempunyai akhlak yang baik. Nah, di samping diberi nama, disunahkan juga disembelihkan akikah. Akikah itu apa? Akikah itu adalah
sembelihan kambing atau sapi ketika sudah mencapai 7 hari anak kita dilahirkan. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, bahwa seorang anak itu akan digadaikan dengan akikahnya. Kalau laki-laki 2, kambing 2, ya. Kalau perempuan kambing 1. Ini syariat Islam. Agar anak-anak kita mempunyai derajat yang tinggi, sehingga ada harganya. Nah, di Indonesia ini ya sudah lumrah kalau ada anak lahir diberi nama, bancakan, sega kuning. Itu sebenarnya tradisi, tapi bagus-bagus saja lah. Tapi yang paling pentingnya kambingnya itu. Jadi satu anak kalau laki-laki diberi kambing 2, kalau perempuan 1. Kenapa kok beda? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab. Nanti bagi warisnya laki-laki 2, perempuan 1. Karena kalau perempuan cuma untuk diri sendiri saja, tapi kalau laki-laki punya kekayaan dibagi dengan istri. Itu makanya dalam sebab bab waris, lidzakari mithlu hadzil unsayai. Untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1. Makanya akikahnya laki-laki itu 2. Cuman tradisi Indonesia ini lebih hebat ya. Di samping akikah juga mengundang para kiai, para ustadz, marhabanan, sholawatan. Itu sebenarnya tradisi. Tradisi itu. Padahal akikah itu bisa dibagikan, dagingnya seperti kurban. Pemirsa RCTP di mana saja berada, mari kita lanjutkan tentang kewajiban seorang bapak terhadap anak-anak, atau kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Ketika anak itu lahir, diberi nama, kemudian diberi akikah. Di tradisi di Indonesia ini biasanya akikah itu tidak dibagikan dagingnya, tapi dibagikan matang. Sudah dikemas, memang disunahkan. Akikah itu dibagikan, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada pisangnya, sehingga 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini luar biasa Indonesia ini. Padahal ini sebenarnya budaya. Syariatnya tadi kambing itu, yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Setelah itu diundanglah masyarakat makan bersama. Ini termasuk antara syariat dan budaya. Ini luar biasa di Indonesia. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, seorang bapak ya itu memberikan pendidikan agama, khusus agama, penguatan keimanan. Dengan apa? Yang pertama, dengan pembaiatan syahadat. Jadi anak-anak kita itu memang begitu lahir ke dunia ini sudah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini adalah fitrah. Fitrah itu adalah suci, Islam. Fa'abawahu yuhawidanisihi ayu majisanihi ayu nasironihi. Itu tergantung bapaknya. Jadi anak-anak kita itu seperti kertas. Ketika dicoret merah, jadilah orang merah, moncong putih. Ketika dicoret hijau, jadilah orang PKB. Ketika dicoret hitam, jadilah orang PKS. Jadi penting sekali itu. Diwarnai dengan apa istilahnya, pendidikan agama itu penting. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang harus pertama kali dilakukan oleh orang tua ketika anak kita sudah balik? Bacakan syahadat di depan kita. Bacakan syahadat. Sudahkah pernah kita sebagai orang tua, anak-anak kita suruh baca syahadat di depan kedua orang tua? Kita tanya. Kita tanya, sampai di mana? Ya, Islam anak-anak kita yang begitu lahir sudah fitrah, kemudian begitu balik dibacakanlah 2 kalimat syahadat. Ya kalau anak laki-laki sih bisa sambil sunat, ya khitan. Khitan itu juga termasuk itu. Itu penyempurnaan Islam. Kalau kita tanya anak-anak sekarang, kamu ketika sudah balik, sudahkah bapak kamu memberikan syahadat di depan, sudahkah kamu baca syahadat di depan bapak kamu? Dan bapak kamu menyaksikan syahadat anak-anaknya? Kadang-kadang lupa. Seharusnya bapak kita, orang tua kita, begitu anaknya sudah balik, cung, tong, sini baca syahadat di depan bapak. Ini sebagai pembaiatan
agar anak-anak kita mempunyai kekuatan iman dan Islam. Tetapi alhamdulillah di Indonesia ini juga tradisinya walaupun bapaknya tidak membeat syahadat kepada anak-anaknya, tapi dititipkan di pondok pesantren, dititipkan di madrasah agar anak-anaknya dididik dengan pendidikan agama yang luas. Kenapa? Karena pendidikan agama ini sebagai benteng generasi muda kita yang saat ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan. Kalau anak-anak kita tidak dibentengi dengan ilmu agama, maka akan terjadi ada kehidupan bebas, minum minuman keras, obat terlarang dan lain sebagainya. Kalau anak-anak kita sudah gagal, anak-anak kita sudah tidak nurut sama kedua orang tuanya, maka ini gagal. Ibarat telur bungker. Pemirsa RCTP di mana saja berada, bagaimana kalau punya telur bungker, boro-boro laku dibuang. Begitu juga anak-anak kita. Kalau anak-anak kita gagal dalam pendidikan agamanya, tidak mau sholat, tidak bisa baca Quran, mereka hanya senangnya gerambal gerumbul, kalau ada musik, kesana kemari, ya Allah, itu sudah pakainya tato, rambutnya ngaceng ke atas. Ini anaknya siapa? Bagaimana harapan orang tua? Orang tua menjadi apa istilahnya? Menyesal. Bagaimana tidak, orang tua dari mulai melahirkan, menyusuinya, membiayainya, besar dengan biaya mahal, tapi anaknya tidak bisa dibanggakan oleh orang tuanya karena gagal. Oleh karena itu, waspadalah kita sebagai orang tua. Anak-anak kita masukkan ke pondok pesantren, anak-anak kita beri pendidikan yang luas agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena orang tua itu dapat apa dari anak-anaknya? Ketika anaknya sudah dewasa, yang laki-laki dibawa sama istrinya, yang istri dibawa sama suaminya. Seorang bapak nggak dapat apa-apa. Kalau anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh, tidak menjadi anak yang solehah, maka orang tua tidak dapat apa-apa. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah jadi fitnah. Ketika orang tua gagal mendidik anak-anaknya, ketika orang tua gagal mengarahkan pendidikan anak-anaknya, maka anak-anak itu akan menjadi fitnah di dunia, fitnah di akhirat. Fitnah di dunia artinya apa? Membawa nama jelek kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya jadi pejabat, orang tuanya jadi orang kaya. Misalnya anaknya tangkap sedang kena narkoba, anaknya sedang mabuk. Anaknya siapa ini? Anaknya si A. Padahal orang tuanya sedang tahajud, orang tuanya sedang tidur. Pagi-pagi sudah diketok oleh polisi. Tuh Bu, Pak, anak sampean lagi mabok. Sehingga anak ini menyusahkan kedua orang tuanya di dunia. Di dunia saja sudah menyusahkan, apalagi lagi nanti kelak di akhirat. Oleh karena itu kewajiban yang kedua bagi orang tua adalah memberikan pendidikan agama secara maksimal kepada anak-anaknya. Oke, kita teruskan setelah yang satu. Pemirsa RCTP di mana saja berada. Kewajiban orang tua yang ketiga adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara maksimal. Apa bedanya? Kalau yang kedua itu tentang pendidikan iman, tentang penguatan diri agar terkendali dari hal-hal yang sifatnya negatif. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan. Karena pendidikan itu adalah modal utama bagi kehidupan manusia. Modal utama bagi kemajuan, bagi bangsa dan masyarakat itu sendiri. Sehingga sebagai orang tua, sebagai bapak, harus mengarahkan anak-anaknya kepada pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan yang bersifat life skill, yang mampu memberikan wawasan yang luas tentang pendidikan umum, wawasan yang luas tentang pekerjaan. Sehingga anak-anak kita kelak nanti kalau sudah di masyarakat, dia bisa hidup dengan masyarakat, bisa bergaul. Apakah menjadi seorang petani, apakah menjadi seorang pedagang, apakah menjadi seorang politikus, apakah menjadi seorang pejabat, itu semua butuh ilmu. Tidak mungkin dengan kebodohan anak-anak kita menjadi orang hebat. Oleh karena itu, pendidikan yang maksimal itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita.
dari mulai SD, MTS, SMP, SMK, Aliyah, perguruan tinggi. Minimal anak-anak kita sudah punya wawasan yang luas. Apa itu wawasan yang luas? Ketika anak-anak kita sudah sampai pada perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi, itu anak-anak kita berpikirnya sudah berpikir luas tentang arti kehidupan, tentang arti sebuah keluarga, tentang arti sebuah masyarakat, dan itu ada di pendidikan. Ya, misalnya anak-anak kita cita-citanya ingin jadi kiai besar, ya harus pinter ngaji, ditaruh di pesantren. Jangan sampai jadi kiai dadakan, modalnya sorban, jenggotnya panjang, terus takbir di jalan Allahu Akbar. Hanya itu saja modalnya, nanti bisa jadi gawat ini. Begitu juga anak-anak kita kalau ingin menjadi seorang pengusaha besar, masukkan jurusan ekonomi. Begitu juga anak-anak kita kalau ingin jadi polisi, ya harus di Akpol, Akademi Polisi. Begitu juga anak-anak kita kalau ingin jadi bisnisnya sukses, masukkan ke jurusan ekonomi. Sehingga anak-anak kita itu, apa istilahnya, mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai masa depan yang luar biasa. Ketika anak-anak itu sudah terarahkan pendidikannya, maka jenjang yang selanjutnya adalah kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya adalah tazwij. Apa itu tazwij? Mengawinkan. Jadi anak-anak kita ketika sudah dewasa, ya, maka harus diarahkan. Ketika anak kita sudah menginjak umur 25 tahun, kalau laki-laki, ya harus dicarikan jodoh supaya hidup, supaya tenang hidupnya. Ya, kalau laki-laki carikan perempuannya, jodohnya yang baik, ya. Begitu juga kalau kita punya anak perempuan. Nah, beda kalau punya anak perempuan, kalau nggak ada yang naksir ya nggak laku-laku. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki begitu umur 25 tahun, tinggal milih siapa perempuannya yang akan dipinang, siapa calon istrinya. Itu berhak orang tua memilih, berhak orang tua yang membiayai. Ya, jangan sampai kita punya anak, anaknya pengen nikah, bapaknya nggak ngerti, bapaknya nggak mau membiayai. Itu dosa besar. Oleh karena itu, kewajiban seorang bapak terhadap anaknya yang terakhir adalah mengawinkan anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi mempunyai keturunan. Karena apa? Karena manusia hidup itu harus punya keturunan. Ya, kalau tidak punya keturunan, maka nanti masa tuanya tidak ada yang menolong. Tapi ketika masa tuanya itu punya anak, punya putu, punya incu, sehingga masa tuanya enak. Ya, begitu datang hari Lebaran, anak ini bawa THR, baju baru, anak ini bawa THR-nya amplop, anak ini datang lagi bawa THR-nya beras. Jadi sebuah keluarga yang bahagia ketika di dalam keluarga itu tercipta iman yang kuat, ada pendidikan skill, life skill, keterampilan, sehingga anak itu menjadi mandiri, ya, tidak hanya bergantung kepada orang lain, tapi dia punya mandiri, bisa menolong dirinya sendiri, bisa usaha, bisa kerja. Dan ketika anak itu dikawinkan dengan apa istilahnya istrinya, calon istrinya, maka dia bertanggung jawab untuk menafkahinya. Dia bertanggung jawab sebagai seorang suami. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahwa salah satu kewajiban orang tua yang paling penting, yang paling urgen adalah menjaga diri dari api neraka. Kesimpulan, orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, atau ada 4 hal yang wajib bagi orang tua kepada anak-anaknya. 1, memberi nama yang baik sekaligus memberi akikah. Yang kedua, memberikan pengetahuan agama, membacakan syahadat ulang yang disebut bai'at syahadat. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan yang maksimal. Yang keempat, mengawinkan, menikahkan anaknya, ya, dengan calon yang cocok, dengan calon yang sesuai dengan harapan agama, harapan keluarga, harapan negara, masa depan, sehingga mempunyai sebuah keluarga yang harmonis, mempunyai sebuah keluarga yang utuh, ya. Ada bapak, ada anak, ada ibu, ada tetangga. Pemirsa RCTP di mana saja berada, demikian yang dapat kami sampaikan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu 3, ada 4 hal. Yang pertama, memberikan nama sekaligus akikah. Yang kedua, memberikan syahadat ulang yang disebut bai'at syahadat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang maksimal. Yang keempat adalah menikahkan anaknya agar mendapatkan kehidupan yang layak masa depan. Mudah-mudahan
mutiara kolbu, dapat memberikan manfaat kepada pendengar, kepada pemirsa RCTI di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.